Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat muda. Kembali bertemu dengan saya Suko Widodo, ahli K3 Umum. Baik sahabat muda, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah materi yang sangat bagus sekali dan sangat penting untuk sahabat muda semuanya, yaitu materi tentang manajemen resiko. Oke, apa itu manajemen resiko? Simak terus video dari saya ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, komen yang positif, dan share. Oke, baik sahabat muda, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah penerapan secara sistematis manajemen, prosedur, dan aktivitas di dalam pengendalian identifikasi bahaya, analisa penilaian, penanganan pemantauan, atau review atau peninjauan ulang dalam risiko bahaya. Oke, baik sahabat muda, antara risiko dan bahaya merupakan satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Ya, kalau tidak ada bahaya berarti tidak ada resiko. Begitu juga sebaliknya, jikalau tidak ada resiko berarti tidak ada bahaya. Oke, baik sahabat muda, ada 5 faktor, ya, ada 5 faktor jenis-jenis daripada penyebab bahaya di dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu bahaya fisika, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya ergonomi, yang keempat bahaya psikososial, dan yang kelima yaitu bahaya biologi. Oke, baik, saya akan urai satu persatu. Yang pertama yaitu bahaya fisika. Apa itu bahaya fisika? Bahaya fisika adalah bahaya yang disebabkan oleh radiasi, cahaya, oleh kebisingan, dan sebagainya. Oke, yang kedua yaitu bahaya yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Apa itu bahan kimia? Nah, bahan kimia adalah bahan-bahan kimia seperti limbah obat-obatan, limbah B3, limbah berbahaya, limbah nuklir, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu masuk ke bahaya ketiga yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi yaitu bahaya yang ditimbulkan daripada perilaku di dalam kita melaksanakan pekerjaan. Suatu contoh, ketika seseorang mengangkat barang dengan beban yang tinggi, itu harus menggunakan teknik tertentu sehingga tidak mengakibatkan cedera otot, kesleo, ataupun saraf kejepit. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya yang ketiga yaitu bahaya ergonomi atau bahaya yang diakibatkan oleh perilaku yang kurang tepat terhadap pekerjaan. Oke, yang keempat yaitu bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial ini banyak disebabkan oleh kondisi stres, kondisi tekanan kerja yang tinggi, ya, ataupun overtime yang berlebihan, sehingga sebuah proses pekerjaan atau si pekerjaan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja tetap tinggi dan tidak menyebabkan stres dan sebagainya. Itu sahabat muda yang disebut dengan bahaya psikososial. Baik, yang kelima yaitu bahaya biologi. Bahaya yang disebabkan oleh kondisi alam seperti bakteri, seperti virus, serangga, dan sebagainya. Bagaimana kita ketahui pada awal di tahun 2019 ada bahaya yang disebabkan oleh virus yaitu virus corona yang berasal dari Wuhan, daripada di sebuah negara di Cina, ya. Sehingga karena tidak ditanggulangi dengan baik sehingga virus itu bisa menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kerugian, baik kerugian ekonomi, material, maupun kerugian sosial dan kerugian mental. Oke, baik sahabat muda, itu tadi 5 bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Saya ulas, yang pertama yaitu bahaya fisika, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya ergonomi, yang keempat bahaya psikososial, dan yang kelima yaitu bahaya biologi. Oke, baik sahabat muda, selanjutnya yaitu saya akan membahas masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu tindakan penanganan resiko yang ditimbulkan dari 5 bahaya tadi, ya. Ini ada 4 poin yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk menghindari daripada bahaya. Oke, yang pertama yaitu hindari resiko, yang kedua kurangi atau minimalkan resiko, yang ketiga transfer risiko, dan yang keempat terima risiko. Oke, dari 4 poin tersebut, poin ketiga yang sahabat muda belum ketahui atau mungkin praktisi ketiga yang belum memahami dengan poin yang ketiga yaitu transfer risiko. Oke,
baik, kita bahas yang pertama yaitu hindari resiko. Oke, hindari resiko yaitu dengan membuat sebuah konsep penilaian dari resiko atau bahaya yang ditimbulkan dari sebuah pekerjaan. Nah, di dalam tahapan pekerjaan, semua pekerjaan, baik pekerjaan ringan, pekerjaan sedang, pekerjaan berat, harus kita buatkan semacam penilaian atau asesmen resiko, yaitu dengan membuat Job Safety Analysis atau JSA. Nah, di mana Job Safety Analysis ini bisa kita buat dengan melihat tahapan-tahapan pekerjaan dan resiko yang ditimbulkan daripada pekerjaan tersebut. Dari mulai awal persiapan pekerjaan sampai dengan akhir daripada pekerjaan. Kita membuat analisa resiko apa yang akan terjadi, cara pengendaliannya, dan kebijakan apa yang mesti diambil. Nah, mungkin sahabat muda pengen lebih dalam daripada 4 poin yang akan saya sampaikan nanti, bisa tanya di kolom komen. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, baik sahabat muda. Berikutnya yang kedua yaitu kurangi resiko atau minimalkan resiko. Ya, mengurangi resiko atau meminimalkan resiko kita bisa menerapkan dengan rekayasa teknologi. Oke, perlu diingat, dengan mengurangi resiko atau meminimalkan resiko kita bisa menerapkannya dengan cara rekayasa teknologi. Suatu misal, sebuah sepeda motor, ya, sebuah sepeda motor, agar knalpotnya tidak panas, dibuatlah pelindung knalpot. Nah, itu dinamakan rekayasa teknologi. Oke, baik sahabat muda, kita ambil contoh sebuah mobil, ya, agar tidak terkena matahari langsung terhadap driver atau yang duduk di depan, makanya kaca di depan bisa dilapisi dengan sun guard, ya, dengan sun guard, sehingga sang pengendara tersebut atau penumpang tersebut bisa terhindar dari paparan matahari langsung. Yang disebut dengan rekayasa teknologi, yaitu dengan mengurangi atau minimalkan resiko. Oke, baik, yang ditunggu-tunggu yaitu poin ketiga, transfer resiko. Di dalam menjalankan misi transfer resiko, sahabat muda atau kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, yang bersedia menanggung daripada resiko. Oke, saya ambil contoh pihak ketiga tersebut yaitu pihak asuransi, ya. Sebuah perusahaan dengan ribuan karyawan atau dengan ratus karyawan bisa mengikut sertakan karyawan tersebut mengikuti atau membeli polis di dalam asuransi tersebut. Ya, kita ambil contoh BPJS. Nah, pekerja yang menderita sakit dan kemudian berobat, jadi bisa dibawa ke rumah sakit dengan rujukan ke BPJS yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut, sehingga semua biaya yang akan dikeluarkan menjadi tanggung jawab daripada baik ketiga atau pihak asuransi. Itu sahabat muda yang dinamakan dengan transfer resiko dengan pihak ketiga. Tetapi ada juga transfer resiko yang bisa dikerjakan dengan diri sendiri. Suatu misal ketika sebuah operator alat berat, ya, ketika alat berat tersebut tidak bisa dikendalikan, ya, yang pertama yang diingat yaitu keselamatan diri sendiri. Bagaimana cara transfer resiko? Bisa kita sandarkan di sebuah tebing. Nah, kalau tidak ada tebing, masuk ke jurang, jadi sahabat muda bisa meloncat daripada alat berat tersebut, sehingga resiko terhadap keselamatan kita ditransfer kepada alat berat tersebut. Nah, itu yang dinamakan transfer resiko, yaitu poin ketiga daripada pengendalian resiko bahaya yang diakibatkan oleh sebuah pekerjaan. Oke, selanjutnya poin keempat yaitu terima resiko. Nah, ini sahabat muda, terima resiko ini bisa dilakukan ketika segala upaya untuk menghindari resiko sudah tidak bisa kita lakukan lagi dalam kondisi terjepit. Suatu misal saat sekarang yaitu kemarin di selat utara daripada Pulau Bali ada KRI Nanggala 402 yang kapal selam yang tenggelam, di mana tidak ada kesempatan lagi untuk menyelamatkan diri. Jadi salah satu cara yaitu dengan pasrah, ya, memasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan meminta keselamatan. Itu sahabat muda yang dimaksud dengan pasrah, ya. Ketika suatu hal upaya tidak bisa kita lakukan lagi, salah satu upaya yaitu kita pasrahkan kepada Tuhan agar kita diberi keselamatan. Oke, baik sahabat muda, itu tadi 4 poin cara pengendalian resiko bahaya, ya.
Saya ulang lagi, hindari resiko, kurangi resiko, transfer resiko, dan terima resiko. Oke, baik sahabat Buddha, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen yang positif di channel ini. Baik, terima kasih sahabat Buddha. Salam sukses dari saya, Suko Widodo, ahli K3 Umum. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.